mana bisa kenceng banget sih, atau mau ngikutin ya? Sumpah ini bener-bener nggak kelihatan sama sekali sih. Ya Allah, ada kilatnya lagi tuh. Ini lewat tol terparah sih yang pernah kita lalui. Paling parah ya, pelan-pelan jangan dia pelan-pelan. Oke semuanya, selamat pagi. Jadi karena kemarin kita itu udah bosan di Semarang, di kota sendiri. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar bentar. Kemana ya? Ke Solo. Kita mau ngapain aja nih ke Solo? Kita mau jalan-jalan, mau makan kulineran, sama ke beberapa tempat yang kita belum pernah ke sana. Tapi ini bukan tempat baru sih sebenarnya. Cuman kita belum pernah ke sana aja. Oke, kita jalan ke sana. Jarak Semarang-Solo itu 1 jam lewat jalan tol. Kalau lewat jalan biasa, itu kurang lebih makan waktu 2-2,5 jam perjalanan. Sebenarnya, tujuan keluar bentar ke Solo kali ini, selain karena bosan di kota sendiri, kami memang udah kangen banget dengan makanan Jawa yang dominan rasa manis dan gurih. Oleh sebab itu, setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pemberhentian pertama untuk makan dulu di sate kambing terfavorit, Mas Mardi. Ini sudah jadi langganan kami sejak lama. Satu hal yang unik di sini, sate kambing untuk sebagian warga Solo menjadi pilihan menu untuk sarapan pagi atau makan siang. Jadi, jangan heran kalau lewat siang dikit aja, udah banyak yang tutup dan habis. Sate kambing Mas Mardi menurut kami ini enak banget. Kami selalu pesan tongseng, sate buntel, dan sate daging setiap kali mampir ke sini. Dagingnya pun empuk, dan bumbu bakaran serta tongsengnya pun juga mantap. Terlebih karena lidah Jawa kami ini udah kangen banget dengan rasa manisnya khas Jawa Tengah. Siang Bu. Ini bener nih. Ya. Letre. Des. Yang letre nih. Des. Son Bu. Lanjut ke pemberhentian kedua di daerah Laweyan. Ini adalah ledre, sebuah jajanan manis berbahan dasar ketan dan kelapa yang diisi dengan pisang, coklat, ataupun keju. Sekilas secara bentuknya mirip leker dan rasanya seperti serabi. Tetapi, ledre tetap punya cita rasanya sendiri. Sebagai orang Jawa, ini pertama kalinya kita cobain makanan yang namanya ledre. Dan ternyata enak banget. Ini kayak leker tapi versi lokal gitu. Karena ini tuh terbuat dari apa ya? Kelapa ya? Kelapa sama ketan. Terus dalamnya ada pisang sama coklat, bisa tambah keju juga. Kalau yang original tuh berarti tanpa pisang. Iya, yang original cuman ledre-nya aja. Ya tadi ada pilihannya original, pisang keju, pisang coklat ya? Iya. Nah, pisang keju coklat. Enak banget. Oke. Kita beli. Sedap. Aduh, aku pengen pipis banget ya kuat. Entah satu ini. Itu makan kita naik dulu kita tarik toilet. Jalan-jalan ke Solo kali ini, kami memutuskan untuk bermalam sehari di Hotel Nata Beazana. Untuk hotel dengan harga dari 400 ribuan per malamnya, menurut kami ini sangat worth it. Ada fasilitas kolam renang, gym, sarapan, breakfast, dan kamarnya pun juga nyaman. Sekarang kita udah sampai ke hotel, kita udah check in, dan ini tuh hotelnya ada di tengah kota, jadi kalau mau kemana-mana itu dekat, dan kita room tour sedikit ya. Jadi ini room kamarnya, udah lengkap banget. Ada kulkas mini, terus juga ada kettle dan air minum. Lalu ini bednya yang king. Terus ada
televisi, dan Ngomong-ngomong TV-nya Netflix. oh ya, Free Netflix. oke, nanti kita nonton Netflix. Terus ini bedroomnya. Nah, ini luas banget. Shower. Ini ada nih, luas kan? Dan ini bersih banget, wangi juga. Jadi aku rekomenin kalau kalian ke Solo, coba deh nginep di hotel ini. Nama hotelnya Nata by Azana. Oke, catat. Sekarang kita mau Makan lagi. makan lagi. Karena kalau Solo itu, kalau kita main Solo itu emang makan. Iya, dan sekarang lagi hujan. Aja. Oke. Kalau main ke kota Solo, jangan lupa untuk mencicipi salah satu kuliner khas, yaitu selat. Selat Solo adalah bentuk perpaduan budaya Jawa dan Eropa pada masa kolonial Belanda. Bahasa salad sendiri berasal dari kata salade atau salad dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti sajian dari sayuran. Kemudian diadaptasi dengan bahan dan selera khas Jawa yang dominan manis dan kaya akan rempah. Ada satu destinasi yang ingin kami sekali kunjungi, yaitu Teater Sriwedari. Lokasinya berada di area Taman Sriwedari itu sendiri. Ini adalah tujuan dan alasan utama kami main ke kota Solo, untuk melihat budaya Jawa secara langsung lewat media teatrikal wayang orang. Walaupun selama acara berlangsung, bahasanya menggunakan bahasa Jawa halus, kami masih sedikit paham dengan alur ceritanya karena terbantu dengan narasi yang ditampilkan di proyektor. Jujur ada rasa bangga dan haru setelah 4 tahun tinggal di Bali, melihat warga lokal dan pemuda yang bangga akan budayanya, memberikan pelajaran bahwa cinta akan budaya daerah itu penting. Mengerti tradisi dan mengetahui akar serta filosofinya adalah hal yang membuat kita bisa mengenal diri sendiri dan menjadi identitas di mata dunia. Hari kedua perjalanan main ke Solo, kami awali dengan menuju Pasar Gede sisi Gedung Barat. Di lantai 2 gedung pasar ini, banyak sekali pedagang yang menjual makanan, mulai dari snack hingga makanan berat. Kalau mau cari kopi pun juga ada. Dan ini yang kami cari, warung TFP. Kami memang nggak pesan kopinya, tetapi kami pesan salad tuna dan chicken leg stick-nya. Lanjut setelah makan, kami menyeberang ke gedung timur untuk mencari kuliner pencuci mulut khas kota Solo, yaitu dawet selasih. Karena mungkin kita jarang ke pasar, jadi kayak kita baru tahu ternyata ada tulisan-tulisan ini. Jadi ngasih tahu harga-harga per kilonya tuh berapa. Dan minyak curah, minyak kita, minyak kemasan premium. Sebenarnya banyak sekali penjual dawet selasih di dalam pasar, dan sepertinya hampir sama aja rasanya. Namun, kami akhirnya berhenti di dawet selasih Bu Sipon. Yang membedakan dawet ini dengan dawet pada umumnya, sebenarnya hanya isian tambahan selasinya aja. Selain itu, kita bisa pesan tambahan seperti tape ketan, durian, ketan hitam, ataupun bubur sumsum. Enak ya? Itu semua tergantung dengan preferensi masing-masing. Destinasi kedua, kami mengunjungi museum tematik, Museum Tumurun. Istilah Tumurun berasal dari kata turun-temurun. Sebenarnya, Museum Tumurun ini berisikan koleksi dari pemiliknya Pak Wayan sendiri, yang kali ini berkolaborasi dengan beberapa karya seniman Indonesia, yang salah satunya berasal dari almarhum Abdul Jalil Prios. Dari semua karya dan koleksi yang ada di sini, menurut kami ini yang paling keren. Karya dari Pak Edi Susanto dengan judul The Last Supper. Karya visual perjamuan terakhir yang disusun dari aksara Jawa. Gila, ini keren banget. Berarti yang aku paling suka sekarang yang ini, The Last Supper, The Last Supper, The Last Supper. Tulisannya SUPPER, The Last Supper. Ini karya yang paling aku suka, keren banget sih. Ya nggak sih? Iya. Bagaimana menurutmu? Keren. Aku nggak tahu itu tadi. Aku nggak tahu kalau itu dia aksara Jawa. Ada yang kurang rasanya kalau 1 hari tanpa kopi.
Oleh sebab itu, kami memutuskan untuk mampir ke kedai kopi saudagar yang berlokasi di Lawean. Sebenarnya, ini adalah rumah pribadi yang kemudian dialihfungsikan menjadi kafe dan kedai kopi. Tempatnya pun cukup luas, nyaman, dan teduh. Dan untuk kopinya sendiri pun ini juga enak. Perjalanan keluar bentar kali ini kami tutup dengan makan sore di warung ayam goreng Bakarto sebelum pulang kembali ke Semarang. Ini rasanya enak banget. Ayam goreng kampungnya empuk dengan sambal bawangnya yang pedas adalah perpaduan surga dunia yang luar biasa. Dan buat para lidah Jawa yang suka manis, mereka menyediakan tambahan sambal londo dengan perpaduan rasa manis, pedas, dan gurih.